of Life kembali comeback dengan single terbarunya berjudul Isi. Setelah 5 bulan perilisan MV-nya yang berjudul Lucky ya. Yang konsepnya tuh menarik ya dibandingkan MV Kiss of Life sebelumnya yang ngangkat pop culture-nya Jepang. Nah, kalau di sini Isi ini bisa dibilang kembali ke setelan awal cuy. Yang dimana mereka itu selalu memperlihatkan karakter yang stand out dan berani. Beraninya berani versi mereka ya. Soalnya kan berani itu beda-beda versi. Iya, kalau ini versi mereka. Saya pengen lihat seperti apakah akan diperlihatkan di MP-nya, maksudnya bagaimana? Ya, kita langsung aja ya. Kita nonton di MV Kiss of Life Isi. Emang enggak ada? Emang buahnya? Oh, emang enggak ada ya. Langsung dipadukan Marty kuda. Kalau kuda kayak sesuatu. Kita keinget sini ya. Oke. Yap, berani sekali ya. Ini klub malam ya? Kayaknya bukan ya, kayaknya di bangunan ini anak-anak Brandol dapat bangunan kosong dari mana nggak tahu. Oke. Slow mo gitu. Ada ledakan ya. Ya, backgroundnya hancur begitu. Kan sangat berani. Oh, inilah berani versi mereka guys. Tadi ada transisi yang menarik. Baca itu. Nah, ini naik kuda ya. Kita ingat, aduh. Untung nggak pakai bikini guys. Gak pakai topeng. Untung nggak pakai topeng. Pre-chorusnya enak banget. Lagi-lagi MV K-pop pasti ada mobil. Iya, sudah lama tidak melihat mobil di MV K-pop. Menarik ya. Secara visual menarik ya. Itu beda sendiri ya konsepnya. Koreografi terus ya. 80% gaya visual. Oh iya, bukan aja. Mobilnya busuk. Mobil aman. Efek mobilnya busuk. Itu kelihatan nggak real ya. Nah, kalau tadi mungkin berapi-api ya. Berapi-api wajar sih, soalnya di liriknya ada memang. Jadi ngebakar diri kayak gini. Oke lah. Itu MV dari Isi Kiss of Life. Berani berapi-api. Sporty man. Lagi-lagi ya, kita udah lama nih nggak lihat mobil ya di MV K-pop. Jarang banget ya. Padahal waktu itu sering jadi peta. Terakhir itu di aespa. Di Punishment. Itu kan memang scene-nya ada bukan balapan pak, tarung. Nah, kalau ini juga sama ya, secara visual tuh menarik kayak di awal tadi dilihatin ada di suatu gedung, kayaknya sih gedung sih. Karena kalau gedung-gedung bekas gitu kan, yang dipakai buat klub-klub gitu lah. Terus pindah keluar, kalau ada efek bom itu gak tahu hancur ya. Sering banget kayaknya tema-tema kayak gini ya. Sering dipakai. Ini kayaknya autornya kebanyakan nonton Power Ranger. Hancur lebur. Entah kenapa gitu, kehancuran itu harus digambarkan dengan ledakan sebagai latar belakang. Gue gak paham. Terus juga ada transisi yang dipegang. Oh, kayak tadi ya. Siapa tuh? Keren banget. Keren ya. Terus gue benar-benar gak paham kenapa selalu di MV yang kayak gini nih
lagu yang nyeritain tentang diri sendiri itu harus ngeliatin mobil entah kayak balapan lo gimana. Mungkin ini kali adrenalin kan. Karena lebih ke apakah adrenalin harus identik dengan sport car yang dengan kecepatan? Kayaknya enggak sih. Kayaknya sih ada ide lain gitu. Harus sport car gitu. Karena di lagu itu nggak ada, Pak. Udah meta aja kali, bro. Karena banyak kan disarapin gitu. Iya sih, bener yang sih. Iya, pergi. Terus mending lah kalau disarapin F juga sama. Iya, jadi udah meta kayak gitu ya. Atau mungkin lebih gampang diterima sama penonton kali. Kayaknya lebih ke kelihatan sporty, ya, soalnya adrenalin gitu kayaknya. Kalau misalnya kayak konsep lain mungkin agak PR gitu, harus kayak gimana ya biar pesannya sampaiin gitu adrenalinnya. Tapi kan ini bukan soal adrenalin sebenarnya. Gunung ini. Susah. Aduh. Soal paling gampang itu mobil. Iya, selain visual yang ya gimana tadi ya. Hampir kayaknya 70% visual ini penuh sama koreografi yang mereka ya. Nari-narinya ya. Ya, memang ciri khasnya ya. Ya, ciri khasnya mereka memang sering koreografi. Mau di MP-nya musim panas yang ramai tuh yang judulnya apa Sticky ya. Nah, itu kan gua tahu Kiss of Life gara-gara Sticky. Iya. Pokoknya kalau Kiss of Life pasti 70% dance ya. Isinya koreografi. Terus koreografinya juga tetap konsisten ya, tajam, energik cocok sama apa? Image Kiss of Life. Nah, ada lagunya, Bro. Lagunya enak ya, maksudnya. Ini apa langsung membuat kita sebenarnya semangat. Asli sih, bener nih. Iya, kayak lagunya tuh kayak lagu-lagu zaman dulu kayak Spice Girls, Britney Spears, macam-macam lagu gitu. Tua sekali ya. Referensi Anda tua sekali. Keingetnya ke sana gitu. Unik juga ya, di awal kita dikasih beat ya. Kirain bakal terus naik nih. Ternyata beatnya diturunin ya. Sudah ada dapet di pre-chorusnya diturunin mellow, ada Hanel kan, dari Hanel terus siapa lagi ya. Gue gak tahu vokalisnya itu siapa aja. Soalnya Hanel doang. Agak mellow terus dikasih boom lagi di chorus. Ini juga ada nih agak noise nih kayak gitu. Yang ngisi kali kalian baru efek aja itu. Memang noisy sih. Emang kan lagu-lagu K-pop sekarang kalau enggak noisy ya apa? Kayak misalkan lagu Yena kemarin. Itu kan termasuk noisy yang itu noisy. Memang harus kayak gitu K-pop sekarang. Biar apa sih? Biar di challenge-nya sama orang-orang lebih mudah. Kan sekarang lagi tren tuh dance challenge yes. Ngomong-ngomong soal challenge tuh, kalau gak salah kemarin agak kontroversi nih, challenge-nya katanya terlalu vulgar. Yang mana ini? Ini. Anjak. Tapi gak tahu juga sudah. Kan emang konsep mereka kan emang kayak gimana ya, susah ya. Kalau ngelihat konsep mereka yang dari awal juga. Ya memang kayak gitu. Cuma kayak gini. Ya. Jadi mau gimana lagi? Lagunya enak ya. Ada emosionalnya ada, kayak di awal penerimaan dirinya ada, terus meledakan emosinya juga ada. Jadi seru sekali sih. Ini apa lagunya tentang? Kalau dari lirik ini ada beberapa part yang menarik ya sesuai konsep lagunya. Kan ini tuh nunjukin transformasi diri yang nggak pernah dibayangkan sama orang lain dari diri kita. Sampai orang lain tuh nanya, bingung, itu siapa anjing? Padahal udah kenal. Nah, jangankan orang lain, kita aja diri sendiri. Kalau dicari di lagu ini ya, nggak tahu ini tuh siapa. Ini diri kita atau bukan kayak gitu. Kayak misalkan ada di liriknya ada yang bunyinya tuh kayak ini, I gonna be the girl in the fire. Jadi transformasi dari keheningan nih. Kan kita tahu ya sebelum kayak matahari bisa kan ada teori kalau matahari itu sebelum meledak akan dingin dulu terus meledak. Jadi konsep itu kayak dipakai gitu. Karena di EP-nya banyak api ya. Iya. Soalnya memang di liriknya ada membakar gitulah. Terus juga ada kayak setelah membakar itu kan harusnya ya gosong ya jadi abu. Nah, dia tuh muncul, sosok ini tuh muncul di tengah abu itu, di tengah kayak ini kayak berlian. Ini atau emas. Entah berlian atau gimana, soalnya kan ini sosok yang bukan ini sosok yang bisa dibilang menyeramkan gitu. Di luar ekspektasi kan, nggak kekontrol kan. Jadi ya dibilang emas, ya tahu juga. Emas kan dibakar. Harusnya kan kayak gitu ya. Kan tetap emas. Ya harusnya kayak gitu ya. Tapi di sini masih ambigu. Kecuali kalau terkontrol mungkin bisa jadi senjata. Tapi kalau misalkan nggak terkontrol, jadi diri sendiri yang celaka kayak gitu sih. Itu aja sih yang gue mention. Kayak Kurama gitu. Kenapa jadi wibu? Iblis biar diri. Mungkin
fansnya yang tahu Ya. lagunya yang Soalnya gua pelajarin lagu-lagu Kiss of Life ini memang sulit dimengerti. Secara verbal susah. Jadi banyak metafora apalah gitu di lagunya tuh. Jadi susah lah, sulit. Boleh di komen ya kalau yang tahu. Oke, overall mungkin bagus ya. Udahlah ya. Kiss of Life ya mau gimana lagi, memang kayak gini gitu. Kalau misalkan nggak suka ya udahlah, next cari aja yang lain gitu. Ya. Oke, gitu aja. Ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman kalian ya. Tahu ada yang suka konsep Kiss of Life. Kasih tahu suka sih kalau lagi sendirian. Suka challenge. Cuman agak berbahaya aja gitu kalau nonton di dance yang bagus. Dance-nya bagus ya. Yes, dance-nya bagus. Oke. Sampai jumpa di next video. Adios.